Halo, jumpa lagi dengan les privat online ya. Kakak di sini dan kali ini kita akan lanjut lagi untuk membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Kakak harap teman-teman sebelumnya sudah mengerjakan soal ini terlebih dahulu ya. Baru kita cocokkan atau kita bahas bareng-bareng. Yuk, silakan yang mau mengerjakan terlebih dahulu, kakak beri waktu. 1, 2, 3. Oke, kita bahas. Mulai nomor 61 nih. Ada pola bilangan min 3, 4, 1, 5, 6, 11, dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, bilangan ketiga ya, kayak 1 ini, bilangan ketiga adalah jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Jadi min 1 didapat dari min 3 tambah 4. Begitu pula 5 kita dapat dari menjumlahkan 4 ditambah 1. 6 juga didapat dari 1 tambah 5. 11 didapat dari 5 tambah 6, seperti itu ya. Nah, yang seperti itu namanya barisan atau deret Fibonacci. Nah, teman-teman pasti sudah ada yang pernah menjumpai barisan ini ya. Barisan Fibonacci itu kita dapat dari menjumlahkan dua suku yang sebelumnya. Jadi nih, yang titik-titik pertama ini adalah 6 ditambahkan dengan 11. Hasilnya adalah 17. Nah, yang berikutnya sama caranya, berarti 11 ditambah 17, 28. Cek opsi, 17 dan 28 ada pada opsi yang D. Oke, lanjut lagi ya. Nomor 62. 2, 4, 16, titik-titik, 14, 70, 64, 68, titik-titik lagi, kemudian 401. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah ketemu belum polanya? Ini kalau dilihat-lihat, ada yang istimewa, kayak ini 14 ke 70. 14 ke 70 ini dikali 5 kan ya, kali 5. Nah, berarti ada sesuatu yang harus kita kali. Dari sini coba. 4 ke 16 ini dikali 4, betul. Pengalinya bertambah 1. Jadi tadinya kali 4, ini kali 5, berarti yang ini nih 68 dan sebelahnya ini nanti kali 6, ya enggak? Coba kita cari ya. 68 dikali 6 hasilnya adalah berapa tuh? 360 ditambah 48. 408 ya. Jadi yang sebelah sini 408. Oke, sudah dapat 408. Sebenarnya sudah hampir ketemu ya antara opsi yang A atau opsi yang B. Yang belakang sini tadi itu 408. Sekarang kita cek lagi dari sebelah belakang dulu. Boleh mau dari depan juga nggak masalah ini. Kalau yang dari belakang dulu nih, 408 ke 401 itu berkurang 7 ya. Coba berkurang 7, berarti ada yang dikurangi juga nih, berarti nah ini nih 70 ke 64 berkurang 6, kok berpola nih, min 6 di sini min 7, berarti yang ini pasti min berapa, min 5 ya. Ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya, min 5, berarti 16 kurangi 5, 11. Sini 11. Nah, udah dapat nih. Yang depan nggak usah ya. Berarti jawabannya ini nih 11 dan 408 di opsi yang B. Lanjut lagi, nomor 63. Perhatikan gambar kotak-kotak dan lingkaran di bawah ini. Kemudian isilah angka atau bilangan yang tepat pada lingkaran yang masih kosong. Duh, kosong kayak hatiku aja nih. Ya, lanjut. 3, 9, 4, 10, 6, 3, 4, 7, 14, 8, 17, 9, tanda tanya. Nah, ini sepertinya polanya seperti ini, 3 ke 4 ya, ini ke sini. Tambah 1, ya kan? 9 ke lingkaran, tambah 1 juga. Coba di sini cocok nggak? 6 ke 7, tambah 1, oke. 14 ke 14 tambah 1. Oke, cocok teman-teman, kita ikuti ya polanya ya. 8 ke 9 tambah 1, baik. 17 ke tanda tanya tambah 1 aja, berarti ini jawabannya nanti 18 ya. Opsi yang B ya. Lanjut berikutnya,
tentang bilangan ini, di antara pecahan di bawah ini manakah yang lebih besar dari 1/3? Nah, semuanya pecahan dan kayaknya nggak enak banget kalau kita harus ngitung ya, nggak mungkin juga ya, waktunya nanti nggak cukup. Caranya atau triknya seperti ini teman-teman ya. Kita lihat si pembilangnya aja, cukup pembilangnya. Yang opsi yang A dulu, 22/82, nggak usah dicari ya, berapa koma berapa desimalnya tuh nggak usah. Caranya teman-teman tinggal 22 yang pembilang sama, kemudian kalikan 3 saja, dua-duanya tuh kali 3. Kalau 22 kali 3 kan hasilnya 66 nih. Berarti 66 taruh bawah sini. Nah, karena di sini penyebutnya per 82, berarti 66 perlu ditambah berapa sih biar jadi 82? Perlu ditambah 6 lagi ya. Oke, perlu ditambah 6 lagi. Nah, ini dia konsepnya. Kalau kita menemui sebuah pecahan dengan penyebut itu semakin besar, berarti nilainya akan semakin kecil. Paham nggak teman-teman? Jadi kalau KK punya ini 1/3 plus sesuatu, ini pasti nilainya nanti lebih kecil daripada 1/3. Kenapa bisa lebih kecil, Kak? Bukannya malah bertambah ya? Enggak, karena di sini posisinya 3 plus A-nya itu sebagai penyebut. Bayangin aja nih, kita punya satu roti, dibagi sama 3 orang, diberikan kepada 3 orang, masing-masing berarti dapat 1/3 loh ya. Nah, kalau orangnya bertambah nih, 3 plus A itu berarti orangnya bertambah, berarti bagian per orangnya bagaimana? Apa semakin besar atau semakin kecil? Jelas semakin kecil, karena rotinya masih tetap 1 dibagi orang sebanyak lebih dari 3, jadi masing-masing bagiannya nanti semakin kecil, seperti itu logikanya ya. Berarti kalau 1 dibagi 3 min A, nanti ini pasti nilainya lebih dari 1/3 gitu ya. 1 dibagi 3 min A, logikanya yang tadi itu, 1 roti dibagi dengan 3 orang, berarti masing-masing dapat 1/3. Nah, kalau 1 roti dibagi orangnya itu kurang dari 3, berarti kan masing-masing orang dapat bagiannya itu semakin besar ya. Jadi 1/3 min A lebih dari 1/3. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Yang ini 22 dibagi 66 ditambah 6, ini berarti nilainya nanti pasti lebih kecil daripada 1/3, karena ini penyebutnya besar ya, lebih besar daripada 1/3. Oke, lanjut. Yang 20/61, caranya juga seperti itu. Pembilangnya kan 20 nih ya. Kakak taruh di sini ya, nggak muat ini. Berarti 20/20 kali 3, 60. Nah, karena di sini 61, berarti kan tambah 1 nih. Tambah lagi, kalau tambah berarti nilainya kurang dari 1/3 dong ya. Nah, gitu. Yang ini juga sama, 33 per kali 3, 99 tambah 1. Kok tambah 1? Berarti penyebutnya makin besar. Kalau penyebut makin besar, hasilnya nanti makin kecil atau lebih kecil daripada 1/3. Bukan jawaban lagi nih. Yang D kita cek, 16 dibagi 16 kali 3, 48. Nah, ini 45 berarti kurangi 3. Nah, ini nih ya. Karena ini penyebutnya 48 min, berarti ini nanti nilainya pasti lebih dari 1/3. Dan nggak usah dicek ya yang E, pasti jawabannya yang D nih. Oke, lanjut lagi nomor 65. Jika diketahui X kurang dari Y kurang dari 0, atau bacanya X kurang dari Y dan Y kurang dari 0 gitu juga boleh, maka bilangan min X per Y dikurangi Y per X bernilai titik-titik, apakah positif, negatif, atau bisa positif, bisa negatif, atau sama dengan 0, apa malah tidak bisa ditentukan nih. Ya, kita ambil bilangan aja ya, yang paling mudah ya. Misalkan kita gunakan, kalau kita ambil X-nya berapa nih, min 2 misalkan ya, Y-nya misalkan min 1, karena min 2 kurang dari min 1 kurang dari 0 ya, seperti itu. Kita cari deh ini nilainya, min Y
min X berarti min 2 dibagi Y berarti dibagi min 1 dikurangi Y per X berarti min 1 per min 2. Nah, ini hasilnya nanti min 2 dibagi min 1 kan 2 diminkan, berarti min 2. Yang ini setengah ya, setengah diminkan, min setengah. Berarti min 5 per 2. Kalau dari sini sih nilainya negatif ya. Tapi kita coba deh pakai bilangan yang lain. Misalkan kita ambil yang pecahan coba ya. Karena kalau pembagian itu ngaruhnya ada di pecahan sama yang bukan pecahan. Misalkan X-nya kita ngambil min 1, misalkan ya. Y-nya ambil yang lebih besar daripada min 1, misalkan min setengah gini. Boleh nggak? Boleh ya, karena 0 itu lebih besar daripada min setengah. Dan min setengah lebih besar dari min 1. Jadi X-nya tadi ngambil min 1, Y-nya ngambil min setengah. Kita operasikan lagi. Min X berarti min 1 per Y per min setengah dikurangi Y per X. Min setengah per X-nya min 1. Nah, kita hitung. Ini sama aja 1 dikali min 2 kan ya. Berarti min 2. Yang ini min setengah dibagi min 1 setengah, tapi diminkan lagi min setengah. Nah, min 2,5 sama aja min 5 per 2, ini kebetulan aja ya, sama ya. Ini juga nilainya negatif nih. Nah, udah dapat kita tarik kesimpulan, berapapun nilai X dan Y, asalkan memenuhi X kurang dari Y dan Y kurang dari X, nilai dari min X per Y kurang Y per X selalu negatif. Begitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi nomor 66. P, Q, R, dan S adalah suatu titik yang berurutan pada satu garis. Jika panjang QR adalah 19% panjang RS dan PR banding PS sama dengan 2:5, maka persentase QR terhadap PR adalah titik-titik. Oke, kita sketsa dulu teman-teman. P, Q, R, S itu adalah titik yang terletak pada satu garis. Ini misalkan aja seperti ini ya. Nah, diketahui QR, panjang QR sama dengan 19%-nya dari panjang RS. Kemudian diketahui juga kalau perbandingan PR banding PS sama dengan 2:5, maka persentase QR terhadap PR. Nah, yang ditanyakan tuh begini, QR per PR kali 100% ya, persentase QR terhadap. Nah, begini ya yang diminta. Jadi apa dulu nih teman-teman? Persen itu per 100 ya, jadi di sini QR sama dengan 19 per 100 RS. Coba kita bikin RS. RS sama dengan, berarti dibalik, QR kali 100 per 19, seperti itu. Nah, ini kita save dulu sebagai persamaan 1 ya. Mana tahu dibutuhkan nanti. Berikutnya, yang persamaan ini PR banding PS kan boleh nih kita tulis seperti ini ya. PR banding PS sama dengan 2:5. PR tuh segini, PS tuh segitu. Nah, ini bisa kita pecah dulu teman-teman. PR tetap PR ya, karena ini unsurnya ada PR-nya, biarin aja berarti. PS-nya aja yang kita ubah. PS ya, PS itu sama dengan PR ya, yang segini PR ditambah RS. PR ditambah RS sama dengan 2:5. Nah, RS kan, Nah, kan RS tadi diketahui ini ya, maaf ini tadi kecoret. Berarti kita ganti deh, lanjut di sini. Semoga jelas ya, ini paling absurd banget ini. Karena kakak maksain 3 nomor sekaligus ini tadi ya.
PR banding PR tambah RS-nya diganti dengan 100 per 19 QR. Nah, kan muncul QR dan PR ya, sudah sesuai dengan yang ditanyakan soal. Kita tinggal merampungkan aja ini. 2 per 5 ini tadi. Ya. Kali silang boleh, tapi kakak milih yang balik dulu aja deh. Gini ya, kalau dibalik PR ditambah 100 per 19 QR. Nah, PR-nya ada di bawah ini. Kakak balik pembilang jadi penyebut. Nah, berarti yang 2 per 5 dibalik jadi 5 per 2. Nah, ini kan berarti boleh dipisah nih. PR dibagi PR. Hasilnya 1. Ditambah 100 per 19 QR bagi PR. Berarti kan sama aja 100 QR per 19 PR sama dengan 5 per 2. Nah, dikit lagi. Berarti 1 pindah ke ruas kanan. Jadi nanti 100 QR per 19 PR sama dengan 5 per 2 dikurangi 1 atau 2 per 2. Berarti 3 per 2. Dari sini kita dapat QR per PR sama dengan 3 per 2 kali kebalikannya 100 per 19. 19 per 100. Nah, yang diminta kan persennya ya. Langsung aja deh kita kali 100% ya. Di sini langsung kali 100%. Nah, ini 100-nya bisa kita hilangkan. Tinggal ini nih, 3 kali 19. 3 kali 19 itu berapa? 57. 57 dibagi 2. 28,5%. Ada nggak? 28,5%. Ada dong. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Semoga bisa dipahami ya, teman-teman ya. Lanjut berikutnya nomor 67. Jika A tidak boleh sama dengan 2, maka bentuk 4 dikurangi A kuadrat dibagi 3 A min 6 senilai dengan titik-titik. Ini penyederhanaan sih ini ya. 4 dikurangi A kuadrat dibagi 3A min 6. Yang atas ini kan bentuknya sesuai dengan A kuadrat min B kuadrat ya. Ini kalau kita faktorkan menjadi A plus B dikali A min B. Berarti ini akarnya dari 4 kan 2. Jadi 2 plus A dikali 2 min A. Kalau yang penyebut, ini kita bisa faktorkan 3-nya. Dalam kurung A min 2. Kalau dikali ulang harusnya sama ya, 3A min 6. Nah, kalau sudah, tinggal kita sederhanakan, kita coret aja. 2A dengan A min 2. Hati-hati nih. Ini boleh kita coret, tapi hasilnya negatif 1. Asalnya tuh dari sebelah sini. Jadi misalkan nih yang pembilang kakak faktorkan negatifnya ya, negatifnya kakak taruh di paling depan di sini. Nah berarti kalau negatifnya udah keluar, A-nya jadi positif. Terus si 2-nya karena tadinya positif, jadi negatif. Nah gitu ya kalau kita faktorkan. Yang penyebut 3A min 2. Nah sekarang boleh dicoret set. Tadi kalau mau langsungan boleh nih dicoret set hasilnya tapi min 1 karena ini posisinya kebalik. Kalau sudah, kita kalikan aja. Min kali 2, min 2. Min kali A, min A per 3. Lalu kita cari di opsi. Min 2, nah, min A min 2 dengan min 2 min A sama aja ya. Karena kalau penjumlahan itu bersifat komutatif, dibolak-balik sama aja. Asalkan tandanya yang ada di depan si angka tersebut atau koefisien itu sama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Berikutnya nomor 68. Nah, ini sering keluar ini yang seperti ini ya. Perbandingan tapi unsurnya itu ada lebih dari 2. Kalau cuma 2 kan enak tuh. Perbandingan senilai sama berbalik nilai, konsepnya juga pasti teman-teman sudah tahu ya. Sudah dipelajari semenjak SMP. Tapi kalau ada 3 unsur nih, misalkan ini mesin, topi, dan hari, itu nanti bagaimana? Coba simak baik-baik ya. 3 mesin mampu membuat 24 topi dalam 2 hari. Banyak topi yang dapat dibuat 4 mesin selama 3 hari adalah berapa buah? Gitu. Nah, kakak
lebih senang kalau menggunakan tabel dulu nih. Jadi ada tabel mesin, kemudian topi, dan banyaknya hari gitu ya. Mesin ada 3 nih, 3 mesin mampu membuat 24 topi dalam 2 hari. Yang diminta nanti kan 4 mesin 3 hari berapa topi gitu kan. 4 mesin 3 hari ini si berapa topi, misalkan X. Nah ini nanti yang diminta ya. Oke, kita bikin tabel baru lagi aja. Mesin topi hari 24 3 mesin 24 topi 2 hari. Ini yang diketahui tadi ya. Sekarang perhatikan bagian mesin dan hari terlebih dahulu. Di sini yang ditanyakan 4 mesin. Coba kakak ganti 4 di sini. Topinya masih 24 ya. Harinya ini belum diketahui, misalkan Y. Jadi kalau yang mesinnya 4 masih memproduksi 24 topi itu berapa hari gitu kan. Nah, fokus ke mesin dan hari ya. Kita logika dulu, mesin dan hari itu perbandingannya bagaimana? Perbandingan berbalik nilai atau perbandingan senilai nih teman-teman? Ya, perbandingan berbalik nilai ya, karena logikanya begini, semakin banyak mesin berarti hari produksinya semakin sedikit atau semakin singkat. Begitu, berarti ini perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingannya berbalik nilai, ya berarti harus kita balik dulu nih. Berarti mesinnya 3 dengan mesin 4, harinya kita balik, Y per 2. Yang tengah ini jangan diapa-apain dulu ya. Jadi yang kita bandingkan yang mesin dengan hari. 3 per 4, atas per bawah sama dengan bawah per atas, karena berbalik nilai. Nah, kita sederhanakan. Teman-teman boleh loh ya kalau mau menyederhanakan persamaan luas kanan dan luas kiri sama-sama posisi penyebut seperti ini. Per 2 per 4 boleh kita coret ya. Dibagi 2 ini 1, bagi 2 ini 2. Jadi dapat Y-nya 3 per 2. Y sama dengan 3 per 2. 3 per 2 apa nih? Hari ya, karena Y tadi menyimbolkan harinya. Nah, kalau udah, sekarang kita nyamain harinya. Bikin tabel lagi aja biar mudah ya. Kakak taruh di sini ya. Mesin, topi, hari. Tadi yang atas ini 3 mesin 24 topi 2 hari. Berarti kalau mesinnya 4 memproduksi 24 topi, tadi butuhnya tuh 3 per 2 hari yang sudah kita cari ini kan. Nah, sekarang yang diminta soal adalah kalau 4 mesin topinya ini bisa berapa yang diproduksi selama 3 hari. Nah, sekarang teman-teman gantian fokusnya pada banyaknya topi dan banyaknya hari, karena yang mesin ini kan udah sama 4 nih. Udah ya, ini berarti jangan diabaikan dulu aja. Nah, logika lagi, kalau topi dengan hari itu perbandingannya bagaimana teman-teman? Semakin banyak topi yang diproduksi, berarti semakin banyak pula hari untuk memproduksi topi tersebut ya. Tapi kalau topinya sedikit, otomatis waktu produksinya juga sedikit. Itu adalah perbandingan senilai atau perbandingan lurus. Nah, kalau senilai ya udah berarti atas per bawah sama dengan atas per bawah. Jadi 24 per X sama dengan atasnya yang 3 per 2 ya. Per bawah 3 gitu. Kita sederhanakan. Berarti ini sama aja. Atau kali silang aja ya. Berarti X kali 3 per 2. 3 per 2 X sama dengan 24 kali 3. Nggak usah kita kali, bentar dulu. Nah, berarti ini sama aja 24 kali 3 dibagi 3 per 2 atau kali 2 per 3. Nah, ternyata ada yang bisa disederhanakan lagi 3-nya. 24 kali 2, 48. Nah, gitu. Jawabannya adalah 48 topi ini ya. Oke, yang mana nih? Yang opsi yang A. Gitu, teman-teman. Bisa dipahami?
Oke, kalau sudah lanjut nomor 69. Semoga muat nih di sini. Pada gambar, jika luas bangun A 3 kali luas bangun B, luas bangun C 2 kali bangun B, sedangkan B adalah sebuah persegi, ini persegi ya, maka luas D dengan A mempunyai perbandingan berapa? Kalau ini persegi berarti panjang sisinya sama dong ya. Nah, misalkan nih ukuran panjangnya si A itu X, ukuran panjangnya B itu Y, tapi karena B tadi persegi ini, berarti lebarnya Y juga. Di sini Y ya, atau sebelah sini juga boleh sama aja. Nah, lainnya yang ini kita anggap sebagai Z. Ya, Z atau A juga boleh. Nah, sekarang dari kalimat pertama, jika bangun luas bangun A 3 kali luas bangun B, berarti kan luas A sama dengan 3 kali luas B. Luas A ini dapat dicari dengan panjangnya sepanjang X, lebarnya sepanjang Y. Jadi luas A itu X dikali Y sama dengan 3 kali luas B, karena persegi ya berarti Y kali Y ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan, Y-nya kedua ruas, berarti kita dapat X sama dengan 3Y. Dapat persamaan 1 nih. Yang persamaan 2 didapat dari pernyataan kedua tadi. Luas bangun C 2 kali luas bangun B. Luas bangun C 2 kali luas bangun B. Luas bangun C berarti panjangnya sepanjang X, lebarnya Z, berarti X dikali Z sama dengan 2 kali luas bangun B, luas persegi tadi Y kali Y atau Y kuadrat. Nah, tapi kita bisa substitusi yang ini nih. Kan tadi X sama dengan 3Y ya, teman-teman. Ini kita substitusikan ke sini. X-nya ganti 3Y. Jadi 3Y kali Z sama dengan 2 kali Y kali Y. Kita coret lagi Y-nya. Nah, dapat 3Z sama dengan 2Y. Yang diminta soal adalah luas bangun D banding luas bangun A. Luas bangun D panjangnya Y, lebarnya Z, berarti Y kali Z. Yang luas bangun A, X kali Y. Ini bisa kita sederhanakan dulu, Z bagi X. Z bagi X. Oke, berarti ini semuanya dinyatakan dalam Y ya. Ini kita bikin jadi Y sama dengan, Z sama dengan, berarti ini sama aja. 2/3 Y. Substitusi ke sini. Z-nya 2/3 Y, X-nya 3Y. Nah, kan bisa kita coret nih. Berarti tinggal 2/3 dibagi 3 sama aja 2/3 kali 1/3 berarti 2/9. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut nomor 70. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika garis L sejajar dengan M, yang ini ya, dua garis sejajar. Manakah bentuk berikut yang bernilai 180 derajat? Nah, kalau ini kita cek opsi aja ya, teman-teman ya. Tapi yang penting teman-teman ingat dulu konsep dua garis sejajar jika dipotong oleh satu garis. Ada yang namanya sudut dalam berseberangan ya, semacam ini. Nanti besarnya sama. Ada juga sudut luar berseberangan. Contohnya ini dengan yang ini juga besarnya nanti sama. Ada juga sudut bertolak belakang. Bertolak belakang tuh besarnya sama. Contohnya sudut ini dengan ini. Kemudian ada yang dalam sepihak. Dalam sepihak tuh contohnya sudut ini dengan sudut yang ini. Dan seterusnya ya. Oke, kita cek opsi yang A dulu. K plus N plus R. K itu sebelah sini, N sebelah sini, R di sini. Oke, ini maksudnya itu ya. Kalau dalam satu segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180. Ini segitiga yang sudutnya KN dan P ini jumlah sudutnya K plus N plus P itu jelas 180 karena dia satu segitiga. Tapi apakah P itu sama dengan R? Tidak ya, P dan R itu tidak sama dengan. Walaupun di sini kelihatannya
sama, tapi karena kita nggak tahu nih P-nya berapa kan berarti nggak tahu juga yang lainnya ya. Oke, berarti opsi yang A bukan jawaban nih. Yang B ya kita cek. K plus P plus S. K di sini, P ada di sini, dan S. Bentar, Kakak tandai dulu ya. Yang tadi Kakak hapus aja deh, biar nggak bingung ya teman-teman ya. KP plus S. Nah, kalau segitiga harusnya KP plus N sih. Nah, sekarang N itu apakah sama dengan S? N apakah sama dengan S? Jawabannya iya sama teman-teman ya. Kenapa bisa begitu Kak? Karena ini adalah dua garis yang sehadap. Sehadap itu sama-sama madep ke sisi yang sama. Coba perhatikan. Ini kan garisnya yang ini ya, garis ini dan garis M tadi. Dia ada di sini. Ini garis yang sejajar lagi tapi yang L sama satu garis yang sama. Kan madepnya sama tuh. Berarti ini sama. Tapi derajatnya berapa nggak tahu. Nah, karena S sama dengan N, maka K plus P plus S sama dengan K plus P plus N. K tambah N tambah P juga, tadi 180 derajat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya.